Sorry. Okay. Yeah, for today we are going to talking about idiom. But before that, forgive me, I can start the camera because I have sort of problem with my own laptop. Mister ada masalah dengan kamera, jadi tidak bisa starting video. Oke, kita mulai aja tentang idiom. Teman-teman sudah mengerjakan pretest sebagian. I just want to say thank you. And then for you guys who are not ready yet, or you're not done yet, please send it immediately for today, before 23 PM, ya, sebelum jam 23. Oh, okay, sorry. Okay. We are going to talking about idiom. I think several of you has already understand about idiom. Ya, beberapa dari kalian sudah paham tentang idiom, tapi banyak yang menganggap bahwa idiom itu some kind of, proverb atau peribahasa. But actually it wasn't. Ya, sebenarnya tidak sama sekali. Ya, idiom itu adalah apa? Serangkaian kata yang artinya tidak bisa diartikan secara harfiah. Ya, gitu. So it's kind of the form of words, ya. So the meaning, ya, so it has a different meaning, ya, true meaning. Jadi tidak ada arti yang bukan arti yang sebenarnya. Ya, so that's the point. And then, namun diwakilkan ekspresi tertentu yang tersirat di dalamnya. Jadi buat teman-teman nih yang bagi suka baca novel, kemudian bacaan dalam bahasa Inggris, so you'll find some kind of English textbook or novel or maybe poem or maybe a short story. So I think there's one or probably one or two an idiom context. Ya, jadi ada satu atau dua tentang konteks idiom, dan Mister rasa itu juga sudah cukup menambah pengetahuan teman-teman. Ya, at least familiar first, gitu. Minimal familiar dulu. Okay. Nah, ketika sudah familiar, ya everything looks easy. Kemudian idiom itu sebenarnya tidak hanya dikenal di dalam bahasa Inggris ya, teman-teman. Jadi di Indonesia, bahasa Indonesia, our language or maybe another foreign language, ya, we have some kind of idiom but in different term. Jadi sebenarnya juga ada idiom tapi dengan beda beda istilahnya ya. Different term ya. Dan pastinya penggunaannya juga berbeda. Ya, yang paling tegas itu adalah apa? Idiom itu sebenarnya juga, kalau Mister ya, saya tahu Mister juga tidak boleh idiom yang dari bahasa, misalkan bahasa Spanyol gitu, Spanish itu dimasukin ke Inggris itu no, gitu. Mister belum pernah ketemu gitu. Jadi ya bahasa Inggris aja, bahasa bahasa Spanyol aja, Mandarin, Japanese, or maybe bahasa Indonesia ya as well, itu ada tempatnya sendiri. Ya. Kemudian juga mengenai idiom itu memiliki jenis yang cukup variatif, ya. Artinya tuh banyak. So if we talk about an idiom, there's a lot of variation, ya, characteristic. And then when you want to put in on the text, yeah, on your sentence, on your paragraph, and then when that meaning, the meaning of idiom, it will be fit properly for your sentence. Ya, jadi kapan dan di mana ada ke dalam kondisi tertentu bahwa idiom ini pas. Gitu. Jadi nggak bisa kayak idiom itu, oh dimasukin aja deh, yang penting kita tahu maknanya, no, nggak boleh gitu. Ya, nanti ada penjelasan detailnya di bawah. Secara garis besar itu tidak boleh kayak main masukin, hanya mentang-mentang kita tahu. Ya, why? Because our target is the reader, gitu. Target kita adalah pembaca. Pembacanya nggak tertarik, gara-gara yang membingungkan, masalah idiom, ya sudah. Itu akan mengurangi value kalian, tulisan kalian pastinya ya. Ini kayak strategi marketing ya, idiom itu kayak marketingnya, bahasa estetiknya, gitu dalam dunia literasi. Gitu. Contohnya ini misalkan teman-teman, last straw. Ya, have you heard about last straw? Ya, kalau bahasa Indonesianya sedotan terakhir. So there's no meaning about sedotan terakhir. What exactly mean gitu sedotan terakhir? Maksudnya ngambil sedotan di tempat udah habis nih tinggal satu. Nah, mungkin orang mikirnya gitu harfiahnya.
Tapi the true meaning of idiom itu menjelaskan apa? Serangkaian hal tidak menyenangkan yang kerap terjadi hingga pada titik terakhir membuat seorang akhirnya kehilangan kesabarannya. Jadi ada orang yang berusaha testing your passion, testing your temper. Jadi ada orang yang berusaha untuk apa? Untuk menguji kesabaran teman-teman, ya, sampai kalian udah nggak sabar lagi, udah titik puncak emosi kalian. So that's the last straw of meaning, gitu. Ya, in English. Ya. Nah, itu yang tadi ya pengertian. This is the first example aja. Ya. Kemudian kita akan bahas tujuan. Tujuan dari idiom itu adalah jenis kiasan digunakan untuk menambah unsur dinamisme dan karakter pada tulisan. Ya, jadi ini yang bisa menambah kedinamisan atau sebuah kreativitas kalian ketika menulis. Kalian pintar menulis itu juga bisa dilihat dari idiomnya. Ya, atau mungkin di bahasa Indonesia kalian bisa menggunakan peribahasa, proverb, atau idiom salah satunya, one of them. Nah, tapi beda ya, gitu. Nah, tapi itu salah satunya untuk membuat kreativitas. Ya, akhirnya itu bisa mengekspresikan sebuah ide-ide yang baik secara kompleks maupun yang sederhana. Nah, jadi buat teman-teman ya kalau ingin membuat sebuah expression of your writing, so you can put idiom on there on your on your writing gitu, tulisan kalian. So it will be make a good ideas ya in complexity or maybe in simplicity. Ya jadi untuk kompleksnya atau yang simpelnya. Gitu. Itu juga bisa memberikan ide yang besar atau yang abstrak gitu, yang mudah dimengerti. Yes, of course, if you want to use an idiom, make sure you are already understand and the reader will be understand too. Jadi kalau teman-teman mau nulis yang ide yang besar atau yang abstrak, yang mudah dimengerti, of course, pastikan itu juga apa? Itu juga dimengerti oleh teman-teman dulu. Jadi jangan main asal masukin gitu bahasanya. Ya. Kalau main asal masukin ya pastinya akan ribet. Sebentar, Mister coba video bisa nggak ya? Oh, bisa nih, sorry. Video udah error. Oke, lanjut ya. Ya, welcome yang baru datang. Kemudian kita lihat tujuan yang lain, a different different method, ya, the goals of idiom. Penggunaan idiom membantu mengekspresikan ide yang cara lebih sederhana. Tadi, like I said before, ya, contohnya membandingkan apel dengan jeruk. Nah, ini idiom ya, contohnya. Comparing an apple with orange. Kalau bahasa Inggrisnya kalian asing, tapi kalau secara maknanya itu membandingkan dua hal yang tidak mungkin untuk dibandingkan satu sama lain. Ya, nggak apple to apple. Kalau kita bahasanya nggak apple to apple. Nah, di bahasa Inggris ya comparing an apple with orange. Jadi membandingkan suatu hal yang berbeda yang nggak ada kaitannya. There's no competition right there. There's no meaning. Ada apa? Nggak ada persamaan di situ. There's no similarity. There's no relativity. So ungkapan idiomnya adalah membandingkan apel dengan jeruk. Ya, misalkan saya dengan Miss Wike atau Miss Putri, so we are different. We have a different goals, we have a different dreams. Kita punya goals yang berbeda, cita-cita yang berbeda. Jadi nggak bisa disamain, nggak bisa di-comparison. Ya, kalau kita kayak ngadu nasib ya, sebenarnya nggak boleh gitu, karena kita adalah an apple and orange. Itu atau membandingin buah yang lain nggak apa-apa, a banana or papaya or mango or something related to, itu bisa nggak masalah. Tapi yang umumnya sih idiomnya apel dan jeruk, jadi ikutin aja. Kalau pakai buah yang lain, mohon maaf Mister tidak bisa mengiyakan ya. Gitu. Oke, yang itu yang pertama. Terus yang kedua adalah selera humor. Nah, some idiom can be more humoristic ya, based from your expression on your paragraph, on your writings, ya, idiomatically, ya. Itu juga bisa mengubah jenis deskripsi yang terlihat datar dan menjadi frasa yang lucu dan unik. Jadi kadang tulisan itu kalau nggak ada idiom, itu jadi nggak menarik. Ya, it's not quite interesting. Kayak flat gitu, datar. Nah, which is not good. Nah, kalian boleh masukin at least satu, ya. Itu bisa menambah daya tarik marketing. Ya bahasanya itu marketingnya, biar pembaca itu kayak tertarik. Oh ini ya,
Oh, ada makna yang menarik nih. Ini apa sih maksudnya? Pembaca tuh jadi kayak kepo, itu pengen tahu. Contohnya gini, ketika menggunakan suatu frasa seorang yang tidak terlalu pintar. So you're not so smart, so you can change the phrase into idiom, bukan alat yang paling tajam di gudang, ya, atau bukan bintang paling terang di langit. Ya, the English is not the sharpest tool in the shed, atau not the brightest star in the sky. Ya, so Miss A tidak terlalu pintar, gitu. Misalkan kayak gitu. Ini bukan nama kalian ya, contoh aja. Misalkan ada si A dan si B. Si A ini tidak terlalu pintar dibandingkan si B. Kalau bahasa yang sederhananya tanpa idiom, si A is not really smarter than si B, rather than B. Boleh tuh diganti ya dengan idiom. A is not the brightest star in the sky compared to B dibandingkan si B. Nah itu boleh, nggak masalah. Atau A is not the sharpest tool in the shed, ya, or instead of B atau compared to B, nah itu nggak apa-apa. Ya pokoknya kayak membandingkan satu hal yang tidak pintar-pintar aja ya, bukan yang paling cantik atau paling jelek itu enggak. Kita ini konteksnya pintar, intelijensia. Ya, idiom ini khusus untuk intelijensia yang spesifik. Kemudian yang ketiga adalah menstimulus kreativitas pembaca. Of course, you are a reader. Contoh, Mister bikin novel atau bikin story, di situ ada banyak sekali idiom, kalian bisa akan nambah ilmu kalian, wawasan kalian, a new insight about idiom. Itu bisa. Ya. Itu juga akan memaksa pembaca itu beralih ke berpikir secara harfiah menjadi abstrak. Idiom itu one of the abstract ya, one of the abstract form. Jadi bukan hal yang itu artinya saklek gitu, enggak. Tapi sudah diubah maknanya. Jadi kalian udah harus abstrak. Jadi udah harus out of the box, pemikirannya out of the box. Gitu. Itu bisa membantu pembaca agar tetap fokus dan semangat. Ya, maksudnya ya ada interest gitu di situ. Ya biar nggak flat. Ya, buat teman-teman yang kreatif, saya yakin kalian pasti akan di mindset kalian kalau ingin tulisan idiom ini sangat cocok buat kalian. Ya, kalau kalian orang yang kreatif. Contoh, ungkapan menggambarkan seorang yang mengambil tugas yang lebih besar daripada yang mungkin telah mereka persiapkan. Apa itu? Ya, biting more than they can chew. Ya, menggigit lebih dari yang mereka bisa kunyah, gitu. Jadi apa? Jadi ya ada orang yang memang dia antara persiapan antara tanggung jawab sama persiapannya lebih besar tanggung jawabnya gitu. Jadi ketika minta dijalankan tanggung jawab itu nggak sanggup gitu. Itu persiapannya kurang. Nah, sindirannya itu so she is biting more than they can chew. Ya, jadi idiom ini bisa jadi sindiran juga bisa salah satunya. Ya, ini contoh untuk idiom untuk orang-orang yang antara kemampuan dan tanggung jawab tidak sebanding ya. Kemudian mendapatkan sudut pandang baru ya tadi ya. Ya, pastinya dapat sudut pandang baru, ide yang baru, new words, new language, new creativity, ya, from your writing, ya. You can find it by yourself from the books, from the novel, or any kind of stories. Buat teman-teman yang suka Wattpad, ya, saya pikir teman-teman perempuan suka Wattpad, kalian bisa cari di situ. Ya, itu menarik sekali, malah justru. Mister juga pernah baca Wattpad, tapi untuk keperluan literasi aja. Dan itu benar-benar menarik sih. Ya, maksudnya tak akui orang-orangnya kreatif. Gitu. Contoh kayak orang meninggal dunia. Ya. Teman-teman kalau meninggal dua bahasa Inggrisnya apa? Pass away ya. Gitu. Nah, pass away. Tapi kalian bisa ganti dengan kick the bucket. Menendang ember. Bukan nendang ember beneran. Ya. Tapi maknanya memang meninggal dunia. So she's passed away. Ya, she's already dead or apalah bahasanya. What happened to her? Oh, she's passed away. Oh, apa yang terjadi dengan dia? Oh, dia meninggal. Kalian bisa diganti. Oh, what happened to her? Oh, she's the bucket. Nah, udah gitu. Orang yang paham idiomnya itu, oh ya paham. Ini meninggal. Kecuali yang nggak paham ya, pasti loading dulu. Ah, kick the bucket. Itu nendang ember. Nah, itu. Padahal maksudnya meninggal. Ya, ada positif negatifnya sebenarnya kalau idiom itu ya. Buat orang yang nggak tahu, pasti loading dulu.
Itu apalagi conversation. Gitu. Kalau writing mungkin bisa dicari, tapi kalau conversation yang spontan, ada idiom, gitu, wah mikir dulu. Gitu. Nah, jadi harus hati-hati, jadi harus bijak. Kemudian terakhir, dari jenis sebenarnya idiom itu juga tergantung dari spesifik ya, sifatnya regional. Jadi kalian tinggal di Indonesia, kalian tinggal di US, itu beda-beda. Ada definisi idiom yang berbeda. Jadi mungkin katakanlah that dog one hunt. Ini juga untuk di wilayah Amerika, bagian selatan. Kalau kalian mencari frase ini, maksudnya dalam pembicaraan ya, cari frase apa idiom ini di negara lain ya nggak akan ketemu. Mungkin negara lain juga akan relate dengan kondisi mereka gitu. Misalnya Jepang itu apa, China apa, India apa. Nah itu beda-beda. Kemudian juga ada Dog's Dinner, ya ini from UK, ya United Kingdom. Artinya apa? Ini ada suatu kejadian yang mengacu pada kekacauan atau bencana. Ya, contohnya Rusia sama Ukraina, so there's kind of war. Ya, kalian nggak usah bilang war. There's a war between Russia and Ukraine. Kalian bisa ganti aja. There's a Dog's Dinner between Russia and Ukraine. Itu bisa. Nggak masalah tuh, menarik kan? Itu daripada cuman ini doang. Ya. Nah, kita makes the phrase ya, makes the sentence more interesting. Ya. Oh ya tadi sorry lupa. That dog one hunt itu artinya sesuatu yang tidak berhasil atau tidak masuk akal. Nonsense. Ya. Ganti aja that dog one hunt. His idea is nonsense. Idenya dia nggak masuk akal. Boleh diganti his idea is that dog one hunt. Itu nggak masalah. Itu boleh. Untuk regional sebenarnya nggak perlu, bukan berarti kita melarang ya. Maksudnya kita nggak boleh pakai idiom itu, boleh-boleh aja. It is just a wawasan ya. It's your experience. Yeah, it's your explore. So you can explore the regional of idiom. Ya banyak sekali kalian cari di Google. Ya, Mister tidak bisa batasi ya. Mister juga nggak hafal semua soalnya. Oke, macam-macam idiom. Ya tadi sudah ada contohnya, sekarang macam-macamnya. Ini idiom yang Mister masukin ini adalah idiom yang sering Mister kalau ngobrol sama teman-teman Mister ya. Bule atau mungkin chat, conversation, convo, dari zaman sekolah sampai kuliah sampai sekarang, mau S2. Itu banyak sekali nih kata-kata yang ini. Contohnya elephant in the room. Ada gajah dalam ruangan. Artinya apa itu? Satu hal yang tidak diketahui yang berada dalam satu ruangan atau namun tidak ada seorang pun yang membicarakannya. Kalau orang Indonesia dikacangin. Ya. Kalau teman-teman ada yang dikacangin, berarti Anda adalah elephant in the room. Nah, Miss Wike is elephant in the room. Berarti Miss Wike orang yang dikacangin. Gitu. Katakanlah seperti itu. Yang nggak dianggap tertiup angin atau apa bahasanya gitu. Ya, sindiran kalian. The problem that remains unspoken has become the elephant in the room in the meaning. Ya, ini contoh kalimatnya. Ya. Kemudian yang kedua, it's raining cats and dogs. Nah, apa itu? Kalau makna aslinya ada hujan kucing dan anjing. Yes, ya. Padahal bukan itu artinya. It's raining cats and dogs itu maksudnya hujan deras, heavy rain. Kalau artinya heavy rain itu ya hujan deras gitu. Tapi kalau idiomnya bisa diganti it's raining cats and dogs. Ya, contoh kalimatnya gini. I don't think it's a great idea to go outside. It's raining cats and dogs after all. Ya, maksudnya heavy rain. Ya. Itu. Ya. Kemudian yang ketiga ada drop of a hat. Ya, contoh kalimatnya their long-lasting relationship ends at the top of a hat. It's all caused by trivial conflict that shouldn't have been brought to this conversation. So this idiomatic ya talking about apa? Suatu hal yang terjadi dalam seketika. So there's something happens suddenly. Ya, spontaneously, spontan. Nah, itu artinya at the drop of a hat. Their long-lasting relationship ends at the drop of a hat. Kalian bisa ganti ini jadi suddenly, kalau standarnya ya bukan idiom, suddenly atau spontaneously itu. Kalian atau itu kalau yang biasanya, yang umumnya. Tapi kalau kalian sudah paham dengan idiomnya, sudah tahu gitu kan, sudah dapat ilmunya, kalian bisa ganti jadi at the drop of a hat. Itu nggak apa-apa. Kemudian yang keempat, ini Mister sering dengar juga, beat around the bush, ya. Artinya apa? Seseorang yang kerap berbicara hal lain untuk mengalihkan topik. So, Mister having a conversation with you, I have one topics.
So we are discussing about it, but you guys seems like want to change that topic to another topic. Jadi ada yang mau ganti topik nih, gitu, mengalihkan pembicaraan. Nah, itu kalian dianggap sebagai beat around the bush. Ya. Miss Wike trying to beat around the bush. Contohnya gitu ya. Atau Miss Sevilla was trying to beat around the bush. Oh, berusaha untuk mengalihkan topik. Ya. Itu bisa juga. There's no point in beating around the bush. You can just tell me what you have been hiding. Ya, tidak ada gunanya, there's no point untuk mengalihkan topik, ya. In changing the topic itu juga bisa kalau standarnya tanpa idiom. You can just tell me what you have been hiding. Tinggal beritahu saya apa yang setelah kamu sembunyikan, apa yang selama ini kamu ya sembunyikan itu, yang kamu tutup-tutupi itu juga bisa. Number 5, skin and bone itu buat orang yang kurus kering. Bahasa kita kurus kering. Ya, ini kata sindiran sih ya. He barely eats anything lately, he's all skin and bone now. Ya, very thin, ya sangat kurus. Kalau tanpa idiomnya, sangat kurus. Very thin. Ya, gitu. Kemudian yang keenam, silver spoon in your mouth. This is for a rich, spoiled kids or spoiled people, ya orang-orang kaya, ya yang manja. Gitu ya, anak mami atau apa, kalian bisa sindir dengan kata silver spoon. So you are the silver spoon. Itu boleh. Ya, no wonder why he's really spoiled. He was born with silver spoon in his mouth. Ya, indikasinya seorang yang lahir dari keluarga yang kaya sehingga memiliki banyak kesempatan mereka spesial. Jadi orang yang privilege. Ya, I mean it's not about negative context ya, negative meaning, but the positive ya, you can use silver spoon in your mouth also gitu. Kalian boleh gunakan ini untuk hal yang positif, maksudnya nggak konteks negatif itu juga nggak masalah. Gitu. Ya, orang-orang yang punya privilege kalian bisa ganti dengan silver spoon in your mouth. Kalau katakanlah istilah privilege agak sedikit menyinggung, misalkan buat sebagian orang. Oh, dia mah punya privilege. Nah, kalian ganti aja. Oh, dia mah silver spoon in your mouth gitu. Dia mah sendok perak gitu. Tapi misalnya juga ada, sebenarnya silver spoon ini bisa diganti gold, emas. Ya, ini cuma kreasi dari orang-orang informal ya. Itu biasanya orang-orangnya kaya raya banget, konglomerat. Kalau silver spoon mungkin kaya, tapi belum kaya-kaya banget. Misalnya kayak gitu ya, belum sultan. Nah, kalau udah sultan banget, yang konglomerat banget, nah kalian bisa ganti jadi gold spoon, itu nggak apa-apa. Gitu. Ya, itu cuma informalnya ya, karena memang idiom itu bisa dimodif. Kemudian red-handed. Red-handed itu ketangkap basah kalau di bahasa kita. Ya, ketangkap basah. The culprit has been arrested after being caught red-handed in stealing large sum of money. Ya, culprit itu copet ya. Ya. Bahasa Indonesianya caught red-handed itu tertangkap basah ya. Jadi seseorang yang ketahuan saat tengah melakukan sesuatu. Ya, nggak harus negatif sih, mencuri atau mungkin hal-hal yang lain gitu ya. Pokoknya jangan sampai orang tahu, nah ketahuan, nah itu tangkap basah, red-handed. Kemudian ke-8, commit pouch. Ya, he deserved that commit pouch after committing that horrible crime. Atau hal yang tidak menyenangkan seseorang dapatkan dari berbagai balasan dari sebuah kegiatan negatif. So actually this is about negative things. So if you have some kind of positive effects ya, positive experience ya dari hal yang di masa lalu, maka Anda bukan commit pouch. Ya, beda. Ini hanya untuk konteks yang negatif aja. Karma. Kalau bahasa kita karma ya. Gitu. Sebenarnya ini istilahnya udah nggak terlalu dipakai lagi sih, karena kita sudah seringnya pakainya karma. Ya, he deserved that karma after committing that horrible crime. Ya, jadi ini salah satu idiom yang udah nggak terkenal lagi sih. Ya, tapi kalian harus tahu nggak apa-apa. Mau pakai ini ya no problem. Like a broken record. Apa itu? He kept making the same excuse. He started to sound like a broken record. Mengatakan atau mengulangi hal yang sama. So he just saying something same thing, do something same thing again and again. Ya, ngomong hal yang sama, ngomong berulang-ulang, pokoknya sampai bosan gitu ya. Diulang-ulang aja pembicaraannya. Ya, topiknya sama. So sindirannya like a broken record. Ya, jadi kayak apa ya sindirannya, so he's like a broken record. Maksudnya apa? Oh ya udah dia ini ngomongnya muter-muter gitu ya, membulet. Kalau orang Jawa bilangnya membulet. Ya. Kemudian nomor 10, bag of tricks. Bag of trick itu kayak picik. Kalau bahasa Indonesia itu picik.
sebuah rencana, teknik, atau sumber daya yang dimiliki seorang untuk memecahkan menghadapi suatu masalah. Jadi kayak banyak akal, ya, muter otak, ya, bag of tricks. You always pull a bag of tricks when you're facing a problem. They shouldn't be a big deal for you. Jadi banyak cara, banyak akal, ya banyak strategi gitu ya untuk memecahkan sebuah masalah. So julukannya bag of tricks. Nah itu bisa. Kemudian a breath of fresh air, pernah dengar? Ya, have you heard about it? Breath of fresh air, sering sekali ya ketemu ya. Itu breath of fresh air itu adalah suatu hal yang baru, fresh yang bisa bermanfaat bagi orang sekitar. Ya, contoh teman-teman nulis sebuah, misalnya teman-teman lagi skripsi nih, oh ya skripsi kalian tuh breath of fresh air, jadi ada temuan baru, bisa positif. Atau teman-teman punya melakukan sebuah aksi atau tindakan volunteering apa yang benar-benar bisa membantu lingkungan, bantu nggak harus lingkungan secara lingkungan tetangga, tapi keluarga atau teman, nah itu kalian breath of fresh air. Itu juga bisa. Ya, it's a compliment actually. Nomor 12, man of few words. Ya, he's really man of few words. Itu biasanya orang yang, apa ya, orang yang nggak banyak bicara. Gitu. Kalau bahasa Indonesianya itu, apa ya, pendiam, ya. Biasanya orang man of few words itu buat orang-orang introvert mungkin yang nggak banyak bicara. Gitu. Yang nggak banyak bicara, sering bertindak langsung dibandingkan kata-kata. Ya. Itu. Man of few words. And then, the pot calling the kettle black. Kalau bahasa Indonesianya, maling teriak maling. Gitu. Ya, maling teriak maling. So, she is the pot calling the kettle black. Oh, dia maling teriak maling. Maksudnya dia nuduh orang jelek, padahal dianya juga jelek. Gitu. Seseorang yang menuduh atau merendahkan orang lain, tapi juga sama, dia sendiri juga ngelakuin. Gitu. Ya, kalian bisa sindir dia dengan the pot calling the kettle black. Ya. That corrupt politician who calls out this thief by bad names for stealing their possession is like a pot calling the kettle black. Ya, jadi si politisi korupsi ini yang ya politisi ini yang korup itu panggil thief ini dengan nama yang buruk, padahal dia juga buruk, korup kan? Nah gitu. Jadi nyerang diri sendiri juga. Nah itu sindirannya pot calling the kettle black. And then call it a day. Ini sering banget ketemu. Call it a day. Itu apa? Itu kegiatan yang harus dihentikan karena seseorang merasa bahwa yang dilakukan sudah cukup untuk kali itu. Bahasa Indonesia itu that's enough. I think that's enough. Nah, kalian bisa ganti dengan that's enough itu call it a day. That's enough for today bisa jadi ganti call it a day, itu nggak apa-apa. Ya, jadi ada kreasi sendiri. Ya. Kemudian hit the books. Ya. Kalau artinya kan memukul buku ya, hit the books. Tapi sebenarnya idiomnya itu kondisi di mana kita harus tekun belajar. Ya. Jadi harus belajar tekun, kalian bisa ganti dengan hit the books. Biasanya khusus untuk kalau mau ujian atau mau ngerjain exercise atau kalian misalnya kasih kuis atau pre-test, kalian harus hit the books, harus tekun belajarnya. Ya. Sorry, but I can't watch the game with you tonight. I have to hit the books since there will be an important exam next week. Ya, I have to hit the book. Maksudnya study, belajar. Ya, study harder. Ya, gitu. And then twist someone's arm. Apa itu? Itu melintir tangan seseorang secara ininya. Ya. Tapi kalau maknanya itu kayak semacam orang yang berhasil meyakinkan Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak Anda inginkan. Jadi ketika kita nggak mau hal sesuatu, tapi orang itu berhasil kayak convince kita, kayak ngomporin kita biar kita ngelakuin. Makan di luar yuk, misalnya traktir. Nggak mau nih kita nolak, tapi terus kita paksa-paksa, udah dirayu-rayu, nah akhirnya kita mau juga. Nah itu berarti sudah twist someone's arm. Gitu. Ya, orang tersebut berhasil meyakinkan seseorang dan dia juga setuju, akhirnya setuju. So the very first time itu juga dia nggak setuju. Kalau misalkan ada seseorang yang dia awalnya udah setuju-setuju aja tanpa ada penolakan, nggak bisa dianggap twist someone's arm. Karena twist someone's arm ini idiomnya untuk seseorang yang memang kita minta sesuatu, requesting atau mungkin minta offer, dia awalnya nolak, tapi akhirnya jadi mau. Nah itu baru bisa menggunakan idiom ini. Jadi harus pahami dulu kondisi kalian. Gitu. Dialognya gini. Jake, you should really come to the party tonight. Kamu harus, ayo ikut pesta hari ini, malam ini. Kemudian si Jack bilang, you know, I cannot. I have to hit the book study. Ya, come on, you have to come. It's going to be it's going to be so much fun, and there are going to be a lot of girls there. Please come. Nah, diajak lagi nih. Udah di apa namanya? Udah ada rayu-rayuan, ada banyak cewek nih di sana. Oh,
Pretty girls. Oh, alright. You have twist my arm. I will come. Nah, berarti dia udah sudah terkompori ya, sudah terayu gitu, sudah tergoda. Bisa seperti ini nggak apa-apa. Kemudian step someone in the back. Pernah dengar nusuk orang di belakang? Nah, ini sering sekali ya. Step someone in the back ini idiom ya. Kalau orang yang pelakunya disebut dengan backstabber ya. Nah, kalimatnya gini. Did you hear that Sarah stabbed Kate in the back last week? No, I thought they were best friends. What did she do? Nah, contohnya gitu. Someone ini kan pronoun orang ketiga. Kalian bisa ganti nama orang boleh? Siapapun nama orang yang Kate, atau misalnya Miss Theo, atau Miss Fadia, Miss siapa lagi, Miss Wike, Miss Nurul, itu bisa. Ya pokoknya yang penting orang ketiga, orang gitu, nama orang itu boleh. Ya. Kemudian nomor 18, sit tight, pernah dengar ya? Sit tight itu maknanya gini, itu bukan duduk sambil ngencangin tubuh ya. We're not talking about exercise actually ya. Tapi idiom ini apa? Menyuruh kita untuk bersabar. Contoh kalian teman-teman nanya gini, Mister, kapan sertifikat dibagikan? Oke guys, please sit tight. Nah, jadi mohon sabar gitu. Maksudnya gitu. Please sit tight. Sampai tunggu ada perintah berikutnya atau ada informasi selanjutnya. Miss Carter, do you have any idea when the exam results are going to come out? So who knows, Johnny? Sometimes they come out quickly, but it could take some time. You're just going to have to sit tight and wait. Ya. Keep patient. Mungkin sit tight di sini maknanya keep patient aja ya, sabar ya. Boleh diganti. Kemudian pitch in. Ya, pitch-in ini kalau Indonesianya patungan. Ya. Jadi kalian gotong royong ada sebuah kontribusi atau menyumbang something, pitch in, ya nyumbang uang atau gotong royong untuk tujuan tertentu, kalian bisa gunakan kata pitch in. Ya, yang penting tujuan itu terjalankan, sudah dilakukan gitu ya, tujuannya tercapai. Atau Indonesia kita patungan. Patungannya nggak harus uang ya, bisa patungan kerjain, yuk kalian ada tugas kuliah atau apa, yuk pitch in yuk. Nah, maksudnya patungan yuk ngerjain PPT-nya satu, si B teman mau ngerjain makalahnya atau apa, nah itu bisa juga. Dialognya gimana? What are you going to buy Michael for her birthday? Ya, harusnya his ya, sorry. I don't know, I don't have much money. Maybe we can all pitch in and buy him something great. Ya, boleh nih kita patungan. Nah, gitu. Nah, itu bisa juga. Ya. Kemudian yang terakhir, go cold turkey. Ya, kalau kalian punya teman-teman luar, biasanya orang-orang yang suka minum alkohol, or maybe smoking, mereka pengen stop dari adiksi itu. Teman-teman ada yang ngerokok, pengen stop, maka Anda adalah go cold turkey. Ini filosofinya dari abad 20 ya, jadi orang-orang itu pada saat itu pengen berhenti dari kecanduan, addiction. Nanti ada efek sampingnya. Kalau secara sains, kalau teman-teman ada anak kesehatan di sini, secara sains nanti kulitnya pucat. Ya, emang ada transisi ininya ya, secara adaptasi tubuh gitu. Ada efek sampingnya pucat, dia tuh kayak kalkun, kayak kaku gitu. Kalkun kan kaku ininya, warna kulitnya juga pucat. Ya, jadi itu filosofi secara fisik kalkun akhirnya adalah idiom go cold turkey. Gitu. Shall I get your mom a glass of wine? No, she stopped drinking. Really? Why? I don't know. A few months ago, she just announced one day she's quitting drinking. She just quit cold turkey? Yes, just like that. Gitu. She just quit cold turkey, maksudnya quit to get addiction ya, untuk addiction lagi atau candu lagi. Gitu. Seperti itu. Ini contoh lainnya gini ya, you can judge book by its cover. Kalian tahu pastilah ya. Itu sering banget. Itu idiom ya. Don't judge book by its cover. Jangan pernah menghakimi atau menjudge orang dari luarnya aja. So you can see it from the inside. So what exactly who they are, who she is, who is. Just because you see them bad gitu ya, melihat dia buruk, doesn't mean dalamnya juga buruk gitu. Gitu. Every cloud has silver lining. Good things come as a result of bad things. Ya. Once is a blue moon, very rarely, sangat langka ya. Kemudian back in the drawing board, restart a process from the beginning, yang memulai dari awal lagi, bahasanya gitu ya, memulai dari awal gitu. We'll cross that bridge when we come to it gitu. We'll worry about the problem when it arises.
Ya, takut kalau ada kekhawatiran jika masalahnya itu muncul lagi. Ya, jadi kalau teman-teman ada konflik, tiba-tiba ada yang ngungkit, nah kalian bisa menggunakan idiom ini. We'll cross that bridge when we come to it. Itu bisa. A penny saved is a penny earned. It is just useful to save money. Jadi ini sebagai nasihat ya. Jadi idiom ini kayak nasihat aja. So you better a penny saved is a penny earned. Jadi maksudnya kalian hemat gitu. Gunain money atau spending money dengan baik. Ya, berhemat dengan uang. Don't count your chickens before they hatch. Jangan hitung ayammu sebelum menetas. Ini nasihat juga. Artinya apa? Don't rely on something good happening until it has already happened. Jangan pernah mengekspektasi baik sebelum terjadi. Ya, daripada kecewa kan ternyata realitanya nggak baik. Nah, itu. Nasihatnya apa? Don't count your chicken before they hatch. A bird in the hand is worth two in the bush. It's better to have something that's small but certain that possibly of something greater than may never materialize. Yeah. Lebih baik punya suatu hal yang kecil, but certain that possibly of something greater than may never materialize. Jadi lebih baik punya hal yang kecil, tapi itu nanti suatu saat akan membawa dampak yang besar, dampak yang baik gitu ke depan. Setelahnya itu. Maksudnya gitu. Ya untuk nomor 6 sampai 7 ini kayak nasihat aja sih. Mungkin tidak harus selamanya harus ditulis gitu ya. Paling cuma secara conversation aja. Ada penggunaan idiom tipsnya. Yang pertama, ya sebenarnya penggunaan idiom itu untuk mencegah tulisan terasa monoton. Ya, kalian kalau nulis ini boleh tambah idiom. Contoh kata angry. Kalian boleh ganti kata seeing red, up in arms, atau flying off the handle. Jadi nggak harus tulis angry mulu di tulisan kalian ya, boleh diganti ini nggak apa-apa kok. Gitu. Ya biar lebih kreatif. Ya ingat tujuan idiom itu biar lebih kalian kreatif dan lebih nambah wawasan kalian. Kemudian being understand with the context, ya pasti ya harus tahu konteksnya dulu. Jadi jangan dimasukin kayak seolah-olah udahlah nggak apa-apa yang penting idiom gitu. Nah itu jangan. Ya kadang masalahnya di situ juga sama gitu. Ya mentang-mentang idiom, ya kalau nggak paham konteksnya itu juga akan susah. Karena idiom itu ya memang terlalu menghafal ya kan. Kesalahan terbesar kita belajar itu terlalu menghafal. Tapi kalau kalian tidak bisa mengaplikasikan, tidak tahu sebenarnya kalian mau tulis apa, kondisinya seperti apa. Teman-teman bikin cerita, you make a story gitu. Cerita tentang kalian atau tentang fiktif, tapi kalian nggak tahu situasinya seperti apa, nggak bisa masuk gitu ya ke dunia kalian, fantasi kalian. Idiom itu akan terasa susah. Gitu. Karena ada idiom yang sama maknanya, tapi beda kata-katanya itu ada. Gitu. Contoh gini, angry. Ada seeing red, ada up in arms, ada flying off the handle. Itu bisa beda gitu konteksnya. Kalau seeing red mungkin bisa didefinisikan marahnya kalau orangnya ini seperti apa. A, up in arms itu B, flying off the handle C. Nah, kayak gitu. Nah, itu harus hati-hati. Mulailah untuk memahami konteks dari sebuah idiom. Yes, of course, that's the point. Ya, kalau contohnya seperti apa, Mister nggak bisa kasih karena beda-beda. Karena Mister dengan kalian beda. Gitu. Konteks Mister dengan kalian beda. Jadi kalau kalian nanya ada contohnya, mohon maaf Mister nggak bisa tunjukkan. Ya, jadi kalian harus praktis sendiri. Cari-cari yang sesuai dengan selera kalian dalam menulis. Ya. Kemudian yang ketiga, usahakan jangan terlalu sering dipakai. Maksudnya gini, banyak idiom tuh ya tadi itu dipakai terus ya dalam satu paragraf atau satu kalimat banyak idiom, nah itu jangan. Karena nggak semua pembaca tahu. Gitu. Gunakan seperlunya, use it wisely, ya. Jangan sampai gunakan hal-hal yang biar kalau seolah-olah kalian kreatif, no. Ya. Seperlunya aja. Kemudian hindari klise, diulang-ulang. Nah, contohnya ya racing red misalkan. Dipakai terus kalau ada kata marah diganti sing red itu jangan. Gitu. Ya, karena pasti setiap kalimat, setiap paragraf, setiap alur cerita itu pasti ada kondisi yang berbeda gitu. Biarpun mungkin dia posisinya statusnya lagi marah. Nah, itu harus aneka ragam. Dan yang terakhir kelima, do not memorizing all at once. Ingat, Mister selalu bilang, biarpun ini hafalan juga, tapi jangan dihafal semua. Hafalan Mister tentang idiom tidak sama dengan kalian. Ya, kalian bisa cari sebanyak-banyaknya dimanapun di internet itu there's a lot gitu, banyak banget gitu ya. Bahkan sampai 100.000 lebih itu ada loh idiom itu. Karena kan regional, itu ada yang regional juga, ada yang daerah mana Amerika, Mandarin, China, India tuh punya idiomnya masing-masing mereka. Ya, kita nggak bisa maksa mereka harus tahu idiom Amerika apa yang kamu tahu, nggak bisa. Bukan nggak mau tapi nggak bisa. Mister juga nggak bisa. Gitu. Kayak kambing hitam misalkan. Kambing hitam ya apakah orang Amerika tahu gitu? Tinggal hanya mentang-mentang diterjemahin, oh black goat gitu. Mereka nggak tahu black goat apa gitu. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, ini contohnya form of idiom, teman-teman bisa lihat. Tapi misalnya nggak akan minta hafalin ya. Ini cuman ininya aja kok, cuma pengertiannya aja. Tenang aja nggak akan keluar soal rumusnya apa itu enggak.
Ya. Form of idiom itu biasanya umumnya ada bentuk verb tambah objek. Ya. Kata kerja, kill, objek atau komplement, ya, two birds with one stone, dan adverb keterangan. Ya, with one stone itu keterangan. Apa itu idiom kill two birds with one stone? Bunuh dua burung dengan satu batu. Oh, produce two useful result by just doing one action. Jadi ada satu aksi tapi menghasilkan dua hal gitu. Jadi hasil dari aksi itu menghasilkan suatu hal. Bisa. Kemudian juga bentuk dari idiom itu ada yang bentuknya prepositional phrase. In the blink of an eye. Ya, in an extremely short time. Gitu. Jadi benar-benar waktu yang sangat singkat kalian bisa ganti dengan in the blink of an eye, dalam sekejap mata kalau bahasa Indonesianya. Kemudian jenis dari idiom juga bisa bentuk compound, ya, a bone of contention, ya, pelengkap. Something which people argue and disagree over, ya, itu a bone of contention. Kemudian simile, ya, simile as dry as bone, itu very dry indeed, ya, maksudnya kering banget gitu ya. Very dry, misalkan cuacanya is as dry as bone, maksudnya kering banget. Nah, itu bisa kalian mengekspresikan itu bisa. Simile, ini majas ya, ini majas. Nah, gitu. Kemudian binomial, binomial itu dua, jadi ada dua hal, words and word, routes and ready. Kalau trinomial itu tiga, cool, calm, and concrete. Ya, word, word, and word. Ya, ini juga idiom loh. Nah, crude and lacking sophistication. Kalau yang cool, calm and collected, relaxed, in control, and not nervous. Jadi kalian kalau orangnya santai, santuy banget, nah kalian bisa dibilang idiomnya cool, calm, and collected. Nah, bisa juga dengan whole clause or sentence. To cut a long short, suara apa itu? Maaf ya, Miss Gabriela ya. Lagi ada tukangnya. Whole clause or sentence. To cut a long story short. Ya, apa itu? To tell the main point. Gitu. Jadi inti dari cerita kalian bisa ganti dengan to cut a long story short. Ya, potong saja cerita yang panjang itu jadi pendek. Ya, long story short. Itu tell the main point. Ceritakan maknanya itu apa. Itu formnya. Sekarang kita bahas tentang aspek. Nah, aspek itu variasinya pertama itu kayak occasionally an idiom in the active voice can be used in passive. Jadi sebenarnya bisa kok. Terkadang itu idiom itu bisa jadi active voice, bisa juga dengan passive voice. Government minister always pass the buck. Ini aktif, tapi kalau jadi pasifnya the buck has been passed. Nah, ada pertanyaan tadi kayak Miss Nurul waktu masuk ya, Miss Nurul lihat ya. Jadi sebenarnya yes, Miss Nurul ya. Oke, thank you. Jadi sebenarnya idiom itu bisa kok menggabungkan dengan grammar itu bisa tenses kayak gini contohnya. Tapi occasionally, maksudnya nggak harus gitu teman-teman. Ya. Tapi kalau kalian mengkombinasikan itu nggak masalah gitu. Nah, kadang ada juga beberapa yang memang tidak mengikuti aturan grammar, gitu idiom apalagi tense, gitu. Misalkan hit the sack tadi, hit the sack itu kan capek, ya atau ngantuk, sleepy. Bisa I was hitting the sack jadi ing, atau I was hit the sack itu juga nggak apa-apa, nggak perlu harus ngikut dengan grammarnya hanya karena ada kata was atau am, kan to be kan continuous itu nggak masalah. Karena idiom itu tidak mengikuti grammar, tidak ada kewajiban. Jadi kalau ada dari teman-teman berbeda, nggak masalah. Paling kalau kalian ngejelasin atau misalnya ngasih soal, minta kalian untuk buat kalimat yang ada idiomnya, kalian tinggal di blok aja, dikasih tanda aja, dikasih warna, biar tahu. Kemudian some verb based idiom itu punya have non-compound form. There's too much back passing ya in government. Jadi kayak ada strip itu ya, best verb base. Kemudian juga one or more words in the idiom can be varied. Ya, jadi emang ada variasinya kayak gini. Don't give me a hard time atau rough time atau tough time. Kalian boleh milih tiga ini. Ya, kalau saya hard time ya, Miss Theo rough time atau Miss Tiara tough time ya nggak masalah gitu. Itu biasanya ada beberapa idiom itu kayak gitu variasinya. Tinggal pilih aja. Itu preference kalian. Suka-suka yang mana. Kemudian yang terakhir adalah variasi idiom khusus. Ya, ada yang khusus ini udah bisa cari ya, biar nanti kalian tahu aja. Penjabaran khusus dari ekspresi tertentu. Kesenangan, kesedihan, dan emosi, argumen. Kalau yang kesenangan, kalian bisa lihat ada get a real kick out of something. Apa itu? Itu very much enjoy doing something. Jadi, kalian lagi senang nih menikmati sesuatu atau menjalankan sebuah kegiatan tertentu, kalian bisa mengekspresikan dengan get a real kick out of something. Ya. Contohnya gini,
I get a real kick out going for a run. Ya, something ini diganti apalah terserah. Run kah atau belajar, study itu bisa. Ya, gitu. Do something for kicks. Nah, itu sesuatu yang menyenangkan, exciting banget. Nah, itu bisa. Jump for joy. Nah, ini sering banget ketemu ya. Jump for joy. Nah, itu. Kayak lompat kesenangan, kegirangan. Nah, happy banget, exciting. Atau satu hal yang kalian dengar, atau satu hal yang kalian capai itu terkabul gitu, terjadi. Jump for joy. Be floating, walking on air. Ya, atau walking on air juga nggak apa-apa. Ya, itu sama kayak ini sih, jump for joy. Kalian bisa pakai dua ini, nggak masalah. Something makes your day. Sesuatu yang membuat hari-harimu, yaitu menyenangkan atau happy. Itu juga ada. Kemudian sadness, out of sorts, nggak happy, so I'm unhappy. Saya nggak bahagia, bisa diganti aja, I'm out of sorts, itu nggak apa-apa. Down in the campus, unhappy, ya, bukan ke kampus ya, ke kampus kalian, no. It's not the end of the world, ya, bukan akhir dari segalanya, ya, maksudnya bukan masalah serius. Ya, it's not the end of the world, ini bukan masalah serius banget. Just grind and bear it, ya, accept a situation, just accept it. Nah. Kemudian sour grapes, anggur asam, maksudnya jealous, ya, something you can have. Teman-teman, ada teman yang mencapai sesuatu, kalian nggak dapet, nah kalian iri, atau ya envy lah, gitu ya. Kalian bisa menjelaskan diri kalian bahwa kalian tuh sour grapes. It's okay. Ya, mengidentifikasi diri kalian. Kemudian argument, tie yourself up in knots, ya, confused, bingung. Be brought or called to account, ya. Be forced to explain your action and probably punished. Jadi kalian dapat punishment bisa diganti dengan be brought atau call to account. Atau give someone the benefit of the doubt, itu believe something good about something even though you could believe either good or bad. Jadi kalian punya suatu hal yang, ada hal yang baik, nggak jelas nih baik atau buruk, tapi kalian tetap percaya itu hal yang baik datang kalian, maksudnya tetap positive thinking aja. Nah, itu kalian bisa mengekspresikan give someone the benefit of the doubt. Gitu. Kemudian make no progress in argument atau diskusi. Misalkan teman-teman, saya diskusi sama teman-teman, kayak nggak ada progresnya, kalian malah sia-sia gitu ya. Atau lagi debat sama orang, nah kalian bisa sindir dengan go round in the circle, muter-muter doang. Nah, itu juga bisa. Ya, bulat. Gitu ya. Mungkin kalau orang Jawanya bulat. One budge atau give an inch. Ya. One modify an opinion or agree to even a small change that another person wants. Jadi ada, misalkan Mister kasih opini ke kalian, gitu. Kalian minta opini Mister kayaknya kurang tepat, tapi Mister malah kekeh nggak mau ganti opini Mister. Nah, itu Mister dianggapnya one budge atau give an inch. Gitu. Ya, seperti ini. Jadi minta kesempatan gitu untuk menjelaskan gitu ya, mengklarifikasi, tapi nggak dikasih kesempatan gitu, maksudnya gitu. Nah, I'm prepared to compromise, but Tanya one budge of inch. Nah, maksudnya nggak dikasih kesempatan untuk mengganti atau mengasih feedback gitu. Itu juga bisa. Oke, sudah selesai. Ya, capek ya kalian ya. Saya juga capek ngantuk. Udah malam ya, ya masih malam ya. Kalian juga ntar lagi kan malam ya. Oke, udah selesai. Ada yang mau ditanya dulu? Sebentar. Sebelum kalian takutnya ada yang out, Mister share lagi ya. Linknya. Nah, oke, ini ya linknya. Oke, ada yang mau ditanya? Mungkin Miss Fadia, Miss Theo, ya Miss Fadia, kenapa matiin kamera? Takut kah? Tiba-tiba nanya, wah matiin kamera deh, nanti ditanya Mister Rehan. Berarti ini tuh idioms tuh kayak expression gitu ya? Atau bukan? Yes, betul Miss Theo. Jadi sebenarnya idiom itu kayak expression, ya expression of words, ya jadi ekspresi kata-kata gitu. Atau mungkin expression secara conversation itu juga bisa, nggak masalah. Tapi memang penggunaannya itu, memang idiom itu biar kita kelihatan lebih native. Kadang memang tujuan idiom itu kita harus tahu itu biar kita kelihatan kayak orang-orang native gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Yes, Miss Theo. Ya, dan juga selamat datang. Sukses tadi ya. Semoga apply-nya diterima ya. Amin, amin. Gitu, ya. Saya pikir kamu datang. Datang. Oke, yang lain teman-teman, Miss Wike, Miss Nana, Miss Nurul, Miss Ratna, Miss Shirley, Miss Putri, dan lain sebagainya. I can mention one by one. Miss Anggun, Miss Intan, do you have any questions? Ya, 27 anak, tapi kok rasanya Miss Fadia, mungkin do you have a questions?
nggak ada. Ya, kayaknya kaku, nggak ada gitu. Ya memang kalau idiom itu ya tadi ya teman-teman cuma dihafal aja, misalnya nggak bisa maksa kalian, ya. Oh, kenapa Miss Ratna, Dewi Ratna Ningsih, what happened? Udah berpisah ya hari ini ya? Udah hari terakhir loh, udah nggak ada lagi. Tinggal kuis, tinggal kuis, habis itu final exam. Tapi final exam nanti menunggu dari ini ya, dari pihak komunitas yang, jadi bukan dari Mister soalnya. Gitu. Nggak ada yang ditanya, gitu. Mungkin ada gimana selama ini Mister ngajar kalian 3 minggu. Gitu. Oke lah, kalau udah nggak ada, Mister tutup aja dulu ya. Gitu ya. Gitu. Kalau nggak ada yang bertanya, Mister cukupkan sekian. Mungkin sebelum Miss Regita mau ditanya, ada yang mau ditanya? Oh enggak. Oke, kalau nggak ada mungkin Mister mau perpisahan dulu. Boleh dong buka kameranya, Mister. Ya, Mister jangan gitu ya. Mister sedih. Boleh nanti nyalain kamera, Mister mau dokumentasi yang terakhir ya, terakhir kalinya sama teman-teman. Jadi kalau ada yang lagi bisa, ya, thank you Miss Gabriela. Ya, ya, oke. Langsung nyalain kamera, langsung buka. Aduh, cepet-cepet. Giliran ditanya, ayo buka kamera teman-teman. Pada bingung. Oh, langsung Miss Nurul. Dan. Oke, thank you so much buat teman-teman. Nah, ini Mister mau terakhir kalinya ya, mau ngucapin sebelum screenshot. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menghadiri kelas selama 3 minggu. Mohon maaf kalau misalkan banyak kurangnya, Mister banyak hal-hal yang mungkin tidak selayaknya ke teman-teman atau terlalu banyak stiker di grup atau apapun itu. Terima kasih buat 3 minggunya. Ya, semoga ilmu yang Mister kasih bermanfaat buat teman-teman. Dan juga nggak lupa kalau misalkan teman-teman mau belajar sama Mister, nggak apa-apa kok. Ya, nanti silakan chat pribadi. Karena ada beberapa dari kalian juga ada yang belajar private itu dengan Mister. Ya, tapi saya nggak akan mention siapa dan belajar apa. Ya, it's very privacy. Ya, itu akan sangat bermanfaat ya buat teman-teman. Oke, ada yang mau ngasih kesan-pesan nggak nih? Nggak ada. Miss Ada, Vicky, Mister. apa Miss Vicky? Kesan-pesan selama belajar di WID, khususnya sama Sir Raihan, itu aku ngerasa kayak seru banget belajarnya karena Sir Raihan tuh ngejelasinnya tuh singkat padat jelas, jadi nggak bertele-tele gitu. Karena sejauh aku belajar dari zaman SD sampai SMA itu, terus lanjut lagi kuliah, itu tuh kayak belibet banget. Tapi di Mister Rehan tuh kayak lebih gampang dan lebih ringkas aja gitu, Mister. Jadi cukup sekali baca, terus dapat inti. Jadi ini intinya, ini main pointnya kayak gini gitu. Terus itu sih Mister, kesan-pesan sama Mister Rehan. So mungkin mau ucapin terima kasih banyak untuk ilmu-ilmunya dan dedikasinya selama ini. Kedepannya Iya, jadi sedih Mister nih. Oke, thank you Miss Vicky for your message and for your motivation. Mungkin yang lain ada nggak? Mungkin Miss Theo, mungkin Miss Iva, Miss Intan, Miss Hira, mungkin atau Miss Aisyah gitu. Yang lain-lain mungkin boleh. Oke, terima kasih Mr. Rehan sudah berikan banyak banget tips dan trik, bahkan membungkus pelajaran ini tuh dengan sangat aktif ya. Maksudnya saya tidak bermaksud membandingkan, tapi dari kan saya juga ikut beberapa satu lagi yang dari WID ini, tapi kurang aktif gitu loh. Jadi kurang bersemangat gitu. Tapi ketika di chat saja, Mister benar-benar kayak memanfaatkan ruang chat itu dengan maksimal sampai berikan banyak-banyak stiker yang lucu-lucu biar nggak terlalu tegang. Mister itu ahli pentol ya. Oh iya, ahli pentol. Saya juga tim pentol, Mister. Yes. Good. Thank you, Mister. Simpen ya kenangan dari Mister. Susah. Oke. Terus juga ketika di grup chat tuh saya pikir akan sangat membosankan, tapi ternyata benar-benar aktif dan kasih kita sebagai peserta itu kesempatan banget untuk memberikan pendapatnya untuk ya sebenarnya itu kan pretest kita ya sebenarnya secara nggak langsung. Exactly. Dan itu bisa ngukur juga, oh ternyata ketika aku sebelum dikasih tahu sama Mr. Rehan kayak gini, oh ternyata kayak gini. Dan sejauh aku belajar bahasa Inggris sejak SD atau TK, mungkin TK pernah, mungkin cuma menghitung gitu. Lebih menarik nih Mr. Rehan sih gitu. Cuman kalau di 2 pertemuan ini karena
terlalu banyak materinya ya yang harus dihafalkan. Yes. Ini kayak flat banget gitu loh. Benar-benar. Maksudnya lewat Zoom ini menurut aku kurang begitu menarik. Lebih menarik di chat daripada di Zoom. Ya. Karena kan kalau yang sekarang itu kan bisa cuma baca, bukan cuma sih, memberitahukan secara detail dengan bacaan, contoh-contohnya, dan banyak banget hal yang harus dipahami. Jadi kurang begitu menarik gitu, tapi keren banget sih, Mister. Thank you so much. Yes, thank you untuk so much. yang diberikan. Ya, thank you Miss Theo atas masukannya itu, which is amazing ya. I would like to benar highly respectful ya dengan pesannya, dan juga mungkin teman-teman lain gimana? Ada nggak? Ayo yang lain nggak apa-apa. Miss Aisyah, Miss Intan mungkin, Miss Iva, Miss Hira. Iya, Mister. Oh iya, Miss Iva, monggo. Raisen aja ya kalau ada yang mau ya, nggak apa-apa. Biar nanti bisa. Ya, terima kasih untuk 3 minggunya. Mudah-mudahan tetap jalin silaturahmi. Yes. Ya, kerasa banget. Udah 3 minggu cepat selesai. Nggak kerasa ya, emang. Misal juga nggak ngerasa soalnya 3 minggu. 3 weeks itu. Kurang ya buat kalian. Karena sehat selalu. Ya. Ada lagi? Nggak ada, Miss Iva ya. Thank you ya so much Miss Iva for your message. And then mungkin yang lain Miss Nurul. Udah siap itu Miss Nurul? Nggak, belum. Mungkin Miss Aisyah, boleh? Atau Miss Hira? Maybe? Nggak ada. Oh, nggak ada. Miss Hira, mungkin Miss Hira. Mungkin Miss Hira dosen juga, maybe punya insight lagi. Mungkin saya kan juga, mungkin anggaplah saya sebagai dosen juga ya, mungkin dalam bahasa Inggris ya, as a master teacher. Bagaimana nih, itu apa dapat insight itu, terinspired, maybe. Gimana Miss Hira, mungkin ada yang mau ini? Nggak ada? Atau malu-malu? Miss Regita, mungkin? Sambil Miss Hira, ngajar ya. online, jadi nggak fokus. Ya. Sambil ngajar online, jadi nggak fokus. Tapi mungkin gimana Miss Hira selama komunikasi atau mungkin selama ngikutin selama yang saya dapat? Ya, alhamdulillah selama ini pembelajarannya sangat baik dan interaktif banget ya, apalagi di ruang di grup WhatsApp ya. Dan penjelasannya meskipun lewat chat itu jelas sekali gitu. Jelas sekali, terus semua dokumentasi, semua materi pun tersedia di Google Drive, jadi kita nggak perlu scroll lagi kan ke atas, jadi lebih praktis gitu. Yes, betul, exactly. Thank you so much Miss Hira. Itu ya benar ya. Coba mungkin saya juga share di grup itu biar takutnya kalian agak males, atau biasanya saya kasih kayak exposure aja di grup biar kalian bisa cek atau lagi iseng kan gitu. Oke, mungkin takutnya ada yang keluar ya. Kita foto dulu ya, baru nanti kita kasih kesan-pesan lagi ya. Oke, teman-teman yang lagi ini silakan on cam dulu. Nanti Miss Nurul habis ini ya. Yuk kita buka ya, dan saya terima kasih buat teman-teman semua. Kita foto dulu ya, sesi bersama. Gak bisa on mic, oke, nggak apa-apa, lagi kurang kondusif ya. Oke, ya, oke, sudah siap teman-teman yang lain belum nih? Oh, cuma 1 frame ya, sorry. Oke, kita mulai ya. 1, oke, 1, 2, oke, 1, 2. Oke, sudah. Ya sudah selesai fotonya. Ini ada yang belum dapat ininya, sebentar. Tadi Miss Nurul boleh? Tadi katanya mau mau ngasih kesan-pesan apa? Ya, ini presensi udah saya share lagi, takutnya ada yang belum dapat ya. Mana Miss Nurul? Oh ya, sorry. Gimana? Suaranya belum ada Miss Nurul. Oh, belum ada. Oh iya. Oke. Udah masuk belum? Sudah.
Silakan Udah ya? Miss Nurul. Yes. Kalau materi yang di Google Drive itu bakal ada terus nggak? Maksudnya bakal di take down atau dihapus? Oh iya, nanti mungkin belum saya take down sekarang karena Mister nanti ada kegiatan yang lain namanya forum bahasa. Mungkin bulan April akhir awal Mei Mister udah take down karena kebetulan harus diganti dengan yang lain ya karena takut menemuin ya. Itu jadi kalau kalian mau langsung diunduh aja semua satu folder itu ya. Nanti Mister akan kabarin di grup, teman-teman silakan diunduh semuanya ya, soalnya nanti mau dihapus nanti kayak gitu. Nanti pasti Mister akan kasih tahu ya. Karena nggak akan selamanya di situ. Terima kasih Miss Nurul ya pertanyaannya. Mana kesan-pesannya? Kok malah nanya Google Drive? sorry. Kesan-pesannya tadi saya kira mau ngasih kesan-pesan jadi malah bahas Google Drive. sorry. Ada nggak kesan-pesannya? Nggak ada. Iya, Mr. Rehan. Oh, Miss Aisyah. Ya. Oh iya. Terima kasih untuk 3 minggu kebelakang ini. Yes. Semuanya sangat interaktif. Meskipun sebelumnya saya sudah juga belajar bahasa Inggris di tempat lain, tapi ini nggak salah satu sih, the top yang paling interaktif lah dari pengajarnya kepada kepada siswanya gitu. Jadi nggak you are really passionate on what you are doing, so it's very good. Jadi meskipun kadang saya jadi silent reader karena lagi sibuk juga sambil kerja, tapi semuanya tuh benar-benar meaningful, terus benar-benar dapat insight baru. Kayak contohnya untuk hari ini pun itu terakhir tapi sangat bikin nambah pengetahuan banget. Ya, thank you Mr. Rehan, best of luck and good luck. Thank you Miss Aisyah, benar-benar ya. Saya sangat appreciate ya, biarpun silent reader is okay, tapi Miss Aisyah juga you are quite observer ya. Which is I really appreciate it. Gitu. Ya saya sangat mengerti ya kesibukan teman-teman. Ya Mister juga sibuk gitu ya. Mister juga ada kerja, maybe kuliah juga, ya juga ngajar kalian sampai pagi dan segala macam ya. Thank you. Itu. Mungkin yang lainnya ada Miss Nurul. Ini ada sohibnya Miss Salva, satu frame kan? Nah gitu. Saya tuh kan matanya ngeliat-ngeliat. Nah udah satu frame aja sekalian nggak apa-apa ya. Gitu. Gimana Miss Nurul nggak ada? Miss Ratna mungkin? Nggak ada? Itu ada Miss Regita dari chat itu, Mister. Oh, ada ya? Miss Iya, Regita? yang di lewat chat dia. Karena dia nggak bisa on mic. Oh iya, sorry, nggak apa-apa. Oke. Kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa deh. Mister cukupkan sekian ya. Gitu ya udah. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman semua. Yang mau ngobrol-ngobrol sama Mister nggak apa-apa. Yuk stay di sini. Ya biasalah. Waktu-waktu terakhir kan kapan lagi kita mau begini ya? Iya benar. Iya. Mungkin yang masih di sini mau cerita-cerita malu-malu. Maksudnya apa? Ya, banyak ya. Kayaknya tadi terakhir Mister lihat tuh 25 ya, 25. Padahal kita grup itu 77 ya total murid, ternyata yang benar-benar ini 25. Rata-rata gitu kok Mister. Iya. Ya, Miss Ratna silakan. Mau maghrib juga ya di sana ya. Itu. Di sini udah mau ini sih azan subuh sih. Itu. Ya, Miss Regita, terima kasih juga ya. Oh ya, nggak apa-apa, nggak on mic ya. Miss Anggun, mungkin ada yang mau ini nggak, Miss Anggun? Miss Anggun yang paling aktif ya, jadi saya Misternya yang aktif-aktif itu. Miss Wike tadi terima kasih ya, Miss Sira juga. Itu. Miss Meli mungkin, Miss Albaina.